Suhoki dan pemberontakan massal PKI 1965-1966. Suhoki merupakan sosok yang penuh kontradiksi. Dia gencar mengkritik Partai Komunis Indonesia, tetapi menjadi orang pertama yang memprotes keras terjadinya pemberontakan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI tahun 1965-1966. Tidak hanya itu, Suhoki juga turun ke lapangan dan mengumpulkan data-data mengenai hal tersebut yang kemudian ditulis menjadi 2 serial artikel dengan nama samaran Dewa. Tulisannya sangat tajam dan kaya akan hal-hal detail di lapangan. Artikel G tentang pemberontakan massal itu pertama kali diturunkan oleh mahasiswa Indonesia Jawa Barat pada minggu kedua Desember dan minggu ketiga Desember 1967 dengan judul "Di sekitar peristiwa pembunuhan besar-besaran di Pulau Bali". Dalam laporannya, G menyatakan tulisan itu bukan untuk membela PKI atau membenarkan cara-cara yang PKI lakukan saat menghancurkan lawan-lawan politiknya. Pembelaan G ditujukan kepada penegakan hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Menurut pengamatan Suhoki, Bali sebelum 1965-1966 bukan daerah yang strategis. Kepulauan ini tidak punya kepentingan politik, ekonomi, dan militer yang menentukan perebutan kekuasaan. Tetapi tidak demikian menurut Presiden Soekarno. Bagi Soekarno, Bali merupakan ibu kota Republik Indonesia kedua setelah Jakarta. Di Bali, Soekarno suka menghabiskan banyak waktu di Tambak Siring. Selain itu, Bali juga memiliki makna sentimental karena ibunda Soekarno orang Bali. Pendukung Soekarno di Bali cukup besar. Gubernur Bali Suteja yang merangkap jabatan Kepala Pepel Rada adalah anak didik Soekarno. Di kalangan militer, Soekarno juga memiliki banyak pengikut dan orang-orang setia serta loyal kepadanya. Proses nasakomisasi di Bali berjalan cukup lancar. Hampir setiap badan dan perwakilan pemerintah berhasil dinasakomkan hingga sebelum kudeta militer 1 Oktober 1965. Situasi di Bali berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Soekarno. Situasi itu tidak berubah sebulan setelah kudeta. Keadaan mulai memanas setelah kabar mengenai adanya pemberontakan massal di Jawa Tengah dan Jawa Timur sampai ke Bali. Pemberontakan dimulai dengan provokasi anggota PNI Dewa Madya Wedagama. Dalam propagandanya, dia mengatakan Tuhan menyetujui pembantian terhadap orang-orang PKI dan hukum tidak akan menindak mereka yang melakukannya. Warga juga dihasut untuk melakukan penjarahan-penjarahan terhadap semua harta benda milik PKI. Dengan propaganda tersebut, orang-orang PNI yang awalnya mendukung Nasakom mulai berbalik arah mengecam PKI.
Saat itu, Soekarno masih menjadi presiden, namun dia sudah tidak punya kekuatan. Semua telah dikendalikan Jenderal Soeharto. Dengan demikian, serangkaian pembantian massal, kelompok Nasakom dari unsur nasionalis di Bali ingin menunjukkan kepada dunia luar, terutama mereka yang berada di Jakarta, bahwa mereka yang di Bali benar-benar anti PKI dan pro Pancasila. Sejak itu, pasukan-pasukan partikelir yang terkenal dengan seragam hitamnya, dengan persenjataan pedang, pisau, pentungan, dan senjata api, mulai melakukan pembakaran rumah PKI sebagai warming up untuk tujuan yang lebih bengis. Selama 3 bulan, Bali yang indah menjadi neraka penyembelian. Menurut perkiraan yang paling konservatif, pembunuhan itu telah menelan korban jiwa 80.000. Terdiri dari orang tua, muda, laki, dan perempuan. Rumah-rumah yang dibakar dan harta benda yang dijarah masih belum dihitung jumlahnya. Begitupun dengan kasus pemerkosaan terhadap mereka yang dituduh gerwani. Ironisnya, perbuatan terkutuk itu dicontohi pemuka partai setempat. Contoh paling monumental adalah yang dilakukan tokoh PNI di negara Widakda. Pria ini adalah adik dari Widyastra Suyasa, seorang tokoh PNI Bali yang menjadi anggota DPR GR Pusat. Belasan wanita yang dituduh gerwani telah dijinahinya. 3 orang korban pemerkosaan Widakda kemudian melaporkan apa yang dialaminya ke meja hijau. Widakda lalu diseret ke muka sidang dan dijatuhi vonis penjara 3 tahun oleh pengadilan negeri di negara. Hukuman yang sangat tidak setimpal. Pembantian massal di Bali jelas meninggalkan luka mendalam dan kesedihan. Berapa banyak janda yang ditinggal mati para suami mereka, dan anak-anak yang jadi yatim, maupun yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya dalam jagal-jagal itu. Dalam kesimpulannya, Soehoki menyatakan, pemerintah dan pejabat terkait telah membiarkan pembantaian di Bali terjadi berlarut-larut hingga menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak dari kalangan rakyat tidak berdosa. Para pejabat-pejabat setempat tidak melakukan apa-apa dalam peristiwa itu. Bahkan dalam banyak kasus, justru merekalah yang memulai dan memberi contoh kepada rakyat untuk melakukan penyembelian sangat keji tersebut. Selain di Bali, Soehoki juga menyorot kasus pembantaian massal anggota dan simpatisan PKI di Purwodadi, Jawa Tengah. Dia bahkan terjun langsung ke lapangan dan melihat sendiri bagaimana amuk massa berlangsung sangat mengerikan saat itu. Untuk mencegah lebih banyak korban, Soehoki banyak melakukan tindakan advokasi untuk penghentian tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan tersebut. Dia juga banyak melakukan kontak dengan para pejabat militer di daerah dan pusat. Simpati Soehoki tidak hanya kepada para korban pembantaian massal, tetapi juga terhadap para tahanan 1965 dan stigma yang dilekatkan kepada mereka. Berbagai peristiwa ini rupanya membuat Soehoki merasa sangat dihantui. Tentang nasib tahanan 65, saya juga sedang dihantui oleh problem lain, yaitu sejumlah akibat dari pembunuhan massal di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Bali terdahulu. Jumlah yang dibunuh atas nama Pancasila kira-kira 300.000, ungkapnya. Sedangkan mereka yang menjadi korban dari peristiwa itu, menurut perkiraannya mencapai angka 1 juta orang. Jumlah itu termasuk anak-anak yang tidak tahu apa-apa, tetapi dimusuhi oleh masyarakat dan akan menjadi pembenci masyarakat. Terlebih setelah Ki membaca surat pembaca Kompas
pada 24 April 1969 tentang perlunya surat G30S atau surat tanda bukti tidak terlibat Gestapo untuk anak-anak SD kelas 5 dan kelas 6. Perlu diketahui, untuk membuat surat itu tidak gratis. Menurut Gi, para siswa SD tidak tahu apa-apa tentang G30S dan komunisme. Bahkan dari 22 juta PKI yang klaim sebagai anggota, hanya beberapa ribu saja yang mengerti Marxisme, Leninisme. Sedangkan sisanya banyak yang ikut-ikutan saja. Dengan tegas, Suhoki mengatakan, mereka yang benar-benar terlibat G30S harus ditindak tegas. Tetapi kepada mereka yang hanya ikut-ikutan PKI, harus dikembalikan kepada masyarakat. Tanpa memakai surat bebas G30S yang memberi stigma buruk. Selain memperlihatkan keprihatinannya yang besar terhadap anggota dan simpatisan PKI yang menjadi korban penangkapan, penyiksaan, dan pembantaian massal, Suhoki juga banyak mengkritisi pemerintah Orde Baru Presiden Soeharto. Sikap kritis Gi terhadap pemerintah Orde Baru yang ikut dibidaninya juga bagian dari bentuk kontradiksi pria kelahiran 17 Desember 1942 ini. Menurutnya, Orde Baru telah bertindak di luar batas dengan berusaha mengontrol pemikiran masyarakat. Sejak 1 Oktober 1965 hingga 6 Desember 1965, semua dokumentasi buku telah musnah dibakar, termasuk 5.000 judul buku dan beberapa ton koleksi surat kabar Pramudia Anantatur yang dia kumpulkan atas jerih payah sendiri selama 15 tahun. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.